Udah muncul. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat datang Ibu Lili, Ibu Tira, Ibu Felicia, Gold International Diamond Bapak Mas Riyandi, Ibu Nelly, Bapak Yusuf ya. Sudah ada 17 orang. Ibu Dwi, selamat datang. Selamat datang semuanya. Kita mau belajar marketing plan ya, secara keseluruhan, secara umum ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya mitra baru, pastikan mitra barunya diundang, diingatkan ya. Pastikan mitra barunya bisa dihadirkan karena kita bukan hanya tentang marketing plan for life, tapi marketing plan secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ya, kita masih ada waktu mengundang 5 menit, 5 menit. Bapak Ibu sekalian masih ada waktu jika ada yang mau diundang. Ada siapa lagi di sini? Ya, saya lihat di sini sudah hadir Ibu Yuni, Bapak David. Selamat datang Kak Imelda, Bapak Regan, Kak Sherlyn, Dr. Sabrina. Selamat datang Ibu Arifiana, Ibu Leila, Girsang, Bapak Juventus. Selamat datang. Ya, Bu Lena selamat datang. Belitung, Dr. Hotma selamat datang. Apa kabar Ibu Leni, selamat datang. Ibu Juli selamat datang. Ibu Intan selamat datang. Ibu Husni selamat datang. Ibu Diana selamat datang. Ibu Mona selamat datang. Ya, masih ada waktu untuk mengingatkan mitra-mitranya Bapak Ibu, karena ini kita akan belajar marketing plan secara general, network marketing dan juga marketing plan for life ya. Ibu Fatma selamat datang. Bapak Andi selamat datang. Bapak Rudi Voller dari Jerman Barat selamat datang. Ibu Inge dari Yogyakarta selamat datang. Ya, dicolek-colek mitranya, rekan-rekannya dicolek-colek ya Bapak Ibu. Ibu Umi, apa kabar Ibu Umi? Selamat datang Ibu Ratna, selamat datang. Horas semuanya. Ini syutingnya di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Di ruang tunggu. Oke. Halo adekku Esra, selamat datang. Pak Herman selamat datang. Ibu Veronica selamat datang. Ibu Emma selamat datang. Ibu Dewi Novrita selamat datang. Bu Komalasari selamat datang. Bapak Oldi selamat datang. Selamat datang, kita mau belajar marketing plan. Marketing plan ya. Semoga spidolnya cukup. Ya, masih ada waktu. Bapak Ibu, kita akan mulai dalam waktu 2 menit lagi.
Ya, bagaimana semua? Sudah siap? Ya, kita akan segera mulai dalam hitungan detik. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai sekarang Bapak Ibu. Oke, baik. Apa kabar semua? Saya sedang menjempoli istri saya. Oke, kita akan bicara tentang marketing plan dalam industri network marketing, dan juga nanti kita akan belajar sedikit, bukan belajar sedikit ya, kita akan belajar secara lengkap marketing plan for life dan bagaimana agar Bapak Ibu bisa maksimal menjalankan bisnis for life-nya. Oke? Setelah Bapak Ibu bergabung dalam industri network marketing dan khususnya bergabung bersama For Life, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Robert Kiyosaki, ya, kuadran sebelah kanan, ini kuadran kiri, ini kuadran kanan. Di sini kita bekerja. Oke, Bapak Ibu, di sini kita bekerja untuk menghasilkan uang, ya. Sementara di sebelah kanan kita diajarkan oleh Robert Kiyosaki untuk bekerja membangun bisnis, punya bisnis. Oke, bisnis itu nanti membangun aset, maka aset itu akan memberikan Bapak Ibu penghasilan, ya, memberikan Bapak Ibu penghasilan. Oke, jadi Bapak Ibu bergabung di For Life dalam industri network marketing artinya masuk dalam kuadran sebelah kanan, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah berada di kuadran sebelah kanan. Tetapi Bapak Ibu harus menyadari realita kehidupan bahwa orang-orang yang berada di kuadran sebelah kanan itu sampai hari ini tidak lebih dari 5%. Sementara orang-orang yang berada di kuadran kiri itu 95%. 95% orang-orang di kuadran kiri bekerja untuk berebut total 5% uang yang ada di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. 5% uang yang ada di seluruh dunia, ya. Sementara kuadran kanan 5% orang untuk mendapatkan total uang yang beredar itu 95%. Nah, ini saya harus jelaskan lebih dahulu untuk Bapak Ibu memahami. Setelah Bapak Ibu berada di kuadran kanan, Bapak Ibu adalah segelintir orang atau masih sesedikit orang, ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang marketing plan, dulu pertama kali industri network marketing mulai berjalan. Jadi perusahaan pertama itu ada beberapa perusahaan MLM, ya. Ada nama perusahaannya MW, ada nama perusahaannya Shaklee. Itu semua perusahaan-perusahaan yang memang tujuannya memberikan kita passive income, Bapak Ibu. Karena passive income ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Kiyosaki, yaitu Anda berada di kuadran sebelah kanan. Oke. Jadi prinsip utama dalam industri network marketing, seseorang itu membangun bisnisnya untuk bisa mendapatkan passive income. Nah, tapi berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang membangun perusahaan multi level marketing, perusahaan network marketing, yang mendirikan perusahaan MLM, mereka menyadari, mereka melihat celah bagaimana mereka bisa memiliki banyak penghasilan, meraup banyak keuntungan melalui industri network marketing dengan mendirikan perusahaan MLM, tetapi mereka fokus untuk merekrut orang-orang yang otaknya, yang pola pikirnya masih di kuadran sebelah kiri, ya. Jadi kalau kuadran sebelah kiri ini kan bekerja untuk menghasilkan uang, bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kalau kuadran kanan bekerja untuk
membangun aset Bapak Ibu, sehingga nanti aset itu akan memberikan penghasilan kepada kita. Ya, jadi saya boleh katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa marketing plan for life, marketing plan itu ada yang marketing plan kuadran kiri, Bapak Ibu, ada yang marketing plan kuadran kanan. Ya, jadi mayoritas perusahaan-perusahaan MLM di dunia saat ini, apalagi banyak yang perusahaan lokal, kalau di Indonesia perusahaan lokal, itu jalan-jalan, Bapak Ibu ya, jalan-jalan, terus rumah, ya, mobil mewah, ya, nih. Jadi mereka, marketing plan mereka, perusahaan-perusahaan yang di kuadran sebelah kiri, itu mereka merangsang distributornya untuk terus berada di perusahaan tersebut, untuk terus-terusan menjual atau terus-terusan merekrut orang, tetapi kebanyakan ini Bapak Ibu, mobil-mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan, selalu banyak trip. Itu satu tahun bahkan bisa 5-6 kali trip, bahkan ada 5-6 trip yang setelah satu periode nanti akan ada periode baru, bisa mengumpulkan omset sekian, itu jalan-jalan lagi Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, kuadran sebelah kiri itu adalah persentase dari uang yang Bapak Ibu terima, itu bahkan bisa 50%, ya, bahkan bisa lebih Bapak Ibu, bisa lebih dari 50%, ya. Misalnya perusahaan MLM mengatakan top leader bisa mendapatkan rumah mewah senilai 5 miliar atau 1 miliar atau 2 miliar atau 3 miliar, ya, atau mobil mewah senilai 5 miliar. Nah, seperti itu. Padahal jauh di dalam filosofi atau marketing, jauh di dalam marketing plan-nya mereka sudah mengupgrade nilai rumah tadi, yang misalnya tadi rumah mewah ya, atau mobil mewah gitu, seharga 5M. Padahal nilai uangnya perusahaan mendapatkan mobil mewah itu tidak seharga 5 miliar Bapak Ibu. Misalnya sudah mendapatkan diskon dari perusahaan sebesar 4 miliar aja bayarnya gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa mengatakan kepada para distributornya, harga rumah, harga mobil, harga trip wisatanya senilai 50 juta atau harga rumah mewahnya senilai 1 miliar, harga mobilnya senilai 1 miliar, padahal uang yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak sampai segitu Bapak Ibu, sehingga itu sangat menguntungkan perusahaan. Bagi para distributornya, mereka punya resiko akan bisa kehilangan rumah itu, kehilangan mobil itu, kalau mereka tidak bisa mempertahankan omset-omset tertentu dalam satu periode tertentu. Jadi kebanyakan perusahaan MLM seperti ini mengambil, misalnya ada yang cicilannya dipotong dari bonus. Padahal mungkin Bapak Ibu tidak memerlukan mobil itu, tidak memerlukan rumah itu. Tetapi Bapak Ibu tidak mau kehilangan mobil itu, tidak mau kehilangan rumah itu. Bahkan ada perusahaan MLM yang memberikan hadiah kapal pesiar. Buat apa? Bapak Ibu mau parkir di mana? Tetapi Bapak Ibu tidak mau kehilangan rasa muka, tidak mau malu, sehingga berusaha untuk mempertahankan rumah itu, mobil itu, dengan membuat Bapak Ibu terus bekerja keras menciptakan omset yang bahkan bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara yang tidak sehat, ya. Tetapi perusahaan tahu, karena cenderung orang-orang yang berada di kuadran kiri, mereka senang mendapatkan hadiah-hadiah seperti ini. Beda dengan perusahaan yang ada di kuadran sebelah kanan, ya. Jadi Bapak Ibu, ciri-cirinya, perusahaan-perusahaan itu memberikan reward, bahkan mayoritas reward mereka, selain sebagian kecil uang, mereka memberikan hadiah dalam bentuk barang, mulai dari rumah, mobil, motor gitu ya, sampai kepada trip-trip wisata yang mereka gelembungkan nilainya puluhan juta, ratusan juta rupiah, tetapi sebenarnya nilainya tidak sampai dari itu, ya. Nanti kita akan bicara tentang for life. Itu ciri-ciri yang umum pada perusahaan-perusahaan kuadran kiri. Nah, ciri yang kedua, perusahaan kuadran kiri itu rata-rata tidak memiliki pabrik.
Jadi mereka kulakan Bapak Ibu. Jadi mereka membeli produk dari perusahaan lain, lalu mereka labelkan sendiri produk itu atas nama perusahaan mereka, dan lalu para distributor taunya itu produk dari perusahaan itu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan perusahaan, ya, bahwa bisa dikatakan hampir 90% perusahaan MLM di dunia, mayoritas perusahaan-perusahaan lokal itu nggak punya pabrik. Jadi mereka seperti kulakan ke perusahaan lain, misalnya ke Cina gitu ya. Padahal Bapak Ibu kan tahu sebuah barang keluar dari pabrik, misalnya ini ada produk ya, ada produk namanya kalung. Kalung yang dikeluarkan oleh perusahaan A ngeluarin kalung, dibeli oleh perusahaan B. B ini adalah perusahaan multi level marketing. Oke. Nah, prinsip ekonomi dari bisnis pemilik perusahaan, dia sudah mengambil keuntungan, pabrik ini sudah mengambil keuntungan antara 20% sampai dengan 60%, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dibeli oleh perusahaan B pun menjual lagi kepada para distributornya, harga distributornya itu juga sudah mengambil keuntungan antara 40 sampai 60%. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di kuadran kiri, harga produknya itu tidak masuk akal, ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa di seluruh dunia, terutama di Indonesia, mayoritas penduduknya masih orang-orang yang berada di kuadran kiri, yang memang sudah diajarkan untuk bekerja mencari uang, bekerja untuk bisa beli mobil, bekerja untuk bisa beli rumah, bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil, bekerja untuk bisa jalan-jalan. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan ini memberikan reward seperti itu, tetapi memunculkan resiko kepada para distributornya. Jika para distributornya itu sedikit mengendurkan aktivitas mereka, ada kemungkinan reward ini ditarik kembali. Dan apakah itu terjadi Bapak Ibu? Itu terjadi di mana-mana perusahaan-perusahaan MLM yang berada di kuadran kiri yang menawarkan hadiah-hadiah barang. Dalam satu periode banyak sekali mereka mobilnya, rumahnya itu ditarik kembali karena distributornya tidak punya kemampuan untuk menjaga konsistensi omset mereka, dan ketika tidak memenuhi syarat omset itu hadiah itu, reward itu diambil. Ada juga perusahaan yang mengatakan memberikan hadiah atau reward barang yang langsung cash, langsung maksudnya tidak perlu mencicil kembali, dan itu juga menjadi bagian dari total omset yang harus diciptakan setelah mereka menggelembungkan harga produk yang mereka beli dari perusahaan produsen, Bapak Ibu sekalian. Jadi perusahaan-perusahaan kuadran kiri ini rata-rata mereka nggak punya pabrik dan menyasar orang-orang yang tidak memahami konsep kuadran kiri dan kuadran kanan, masih memakai pola bekerja biar bisa punya rumah, biar bisa beli mobil, biar bisa jalan-jalan, dan mereka memberi reward seperti itu, ya. Sementara for life nanti Bapak Ibu bisa saya jelaskan itu ada di kuadran sebelah kanan, ya. Yang berikutnya mengenai marketing plan ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu ada pro owner, ya, pro owner marketing plan, dan ada pro distributor marketing plan. Maksudnya apa di sini? Apa yang dimaksud dengan pro owner? Apa yang dimaksud dengan pro distributor? Maksudnya adalah perusahaan membuat konsep kompensasi plan, membuat konsep marketing plan yang pemiliknya tahu bahwa ada peluang terjadi di kemudian hari dalam perjalanan bisnis distributor, omset tercipta dengan besar, tetapi potensial penghasilan, potensial bonus secara aktual tidak bisa didapatkan oleh distributor tersebut, ya. Oleh karena itu di Indonesia bahkan di dunia, ya, bertumbuh perusahaan-perusahaan baru yang berdiri dengan konsep binary atau sistem dua kaki seimbang, sistem pairing yang seimbang. Bapak Ibu sekalian, secara logika berpikir seperti ini. Bapak Ibu punya anak kembar dua, tapi tidak mungkin mereka 100% sama, tidak mungkin.
pasti ada yang berbeda. Kalau secara bisnis analoginya gampang aja. Saya dulu punya klinik saya punya 2 buah klinik. Tidak pernah atau sangat jarang terjadi 2 klinik saya ini memiliki omset yang sama di hari tersebut. Jadi misalnya klinik A omsetnya malam ini 100 juta, klinik B omsetnya malam ini 115 juta. Nah, jadi tidak pernah kiri dan kanan sama. 2 cabang bisnis saya ini, 2 klinik saya ini tidak pernah sama. Nah, pemilik perusahaan memahami itu. Sehingga ketika situasi terjadi, bagi seorang distributor, dia punya omset 50 juta, di sini 55 juta, maka akal sehat distributor tadi, maka dia akan mencoba menambahkan omset, menambahkan 5 juta sehingga terjadi keseimbangan dan distributor tadi bisa mendapatkan rewardnya. Nah, dengan konsep seperti ini, itu memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan karena pemilik perusahaan mengalami peningkatan omset, tetapi tidak terjadi secara alami. Artinya ini dilakukan akibat dari para distributornya melihat bahwa omset mereka kiri dan kanan tidak seimbang. Dan disinilah mengapa sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan network marketing di Indonesia dan juga di dunia itu rata-rata semua adalah pro owner marketing plan. Nah, mereka mengatakan, Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan di awal kepada Bapak Ibu, di sini mudah saja karena hanya membangun 2 kaki, hanya punya 2 cabang bisnis. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, prakteknya di lapangan, orang-orang yang menjalankan konsep binary, menjalankan konsep 2 kaki yang seimbang, itu selalu bekerja lebih berat. Mengapa? Ternyata mereka merekrut orang jauh lebih banyak dibanding distributor yang menggunakan konsep tidak seperti ini. Ya, contohnya nanti for life. Mereka jauh bekerja lebih keras, Bapak Ibu, jauh merekrut orang lebih banyak. Hanya bedanya mereka meletakkannya. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, ya, kalau ada kaki di sini udah ada 80 titik, di sini 40 titik, maka mereka selain mereka memotivasi jaringannya untuk bisa terjadi pertumbuhan, tetapi kebanyakan secara praktek di lapangan, kebanyakan distributor ini si A, dia akan merekrut orang lebih banyak, dan coba meletakkannya di kaki yang lemah ini, sehingga nanti harapannya 40 ini bisa seimbang ke 80. Yang tidak disadari oleh distributor adalah ini adalah deret ukur, Bapak Ibu. Deret ukur itu seperti ini. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128 dan seterusnya. Nah, di sini akan terjadi deret ukur. Ketika di sini 40, di sini 80, maka deret ukurnya akan membuat 80 jadi 160. Sehingga seorang distributor di sini si A harus mengeluarkan effort gila-gilaan. Kenapa? Karena yang dia kejar bukan 80, tapi yang dia kejar kemungkinan akan ke arah 160 akibat dari konsep network marketing deret ukur. Dan pemilik perusahaan tahu ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya menyebutnya konsep marketing plan banyak perusahaan di Indonesia saat ini, di dunia bahkan, dengan yang ada sistem binary-nya, 2 kakinya, maka saya menyebutnya sebagai pro owner marketing plan. Jadi Bapak Ibu ya, hati-hati, ada kuadran kiri marketing plan ya. Yang kedua, nanti Bapak Ibu juga ketika prospecting ada orang-orang bertanya atau orang-orang yang pernah jalankan multi level atau sedang jalankan multi level lain, Bapak Ibu bisa memberi penjelasannya ya. Yang kedua, pro owner marketing plan. Nah, yang 2 hal ini, kedua marketing plan ini Bapak Ibu tidak akan memberikan passive income yang long term.
ya, enggak. Tidak akan memberikan passive income yang long term Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kebanyakan omset yang tercipta itu adalah omset periodik. Satu periode untuk rumah mewah, satu periode untuk mobil mewah, satu periode untuk jalan-jalan, paket jalan-jalan ke Singapura, ke Jepang, ke Eropa. Jadi selalu distributor itu yang ada di perusahaan-perusahaan seperti ini itu terus-menerus bekerja. Sudah jauh lari dari konsep marketing plan MLM yang dibangun untuk menciptakan passive income. Jadi kalau Bapak Ibu ada di perusahaan-perusahaan seperti ini sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu kebanyakan bekerja. Dia akan terus bekerja Bapak Ibu ya. Nah, kita bersyukur karena marketing plan for life itu bukan ada dalam kuadran kiri marketing plan, bukan sebagai pro owner marketing plan. Marketing plan-nya for life yang kita pelajari yang disebut dengan uni level compress, Bapak Ibu. Uni level compress, ya. Ini Bapak Ibu memiliki satu mitra, maka Bapak Ibu bisa menikmati setiap garis, setiap jaringan yang terjadi dari setiap orang yang berbeda. Bapak Ibu boleh merekrut 2 orang, Bapak Ibu boleh merekrut 3 orang, Bapak Ibu boleh merekrut 4 orang, dan seterusnya. Bebas ya. Sama seperti kita memiliki bisnis, sama seperti saya dulu memiliki klinik. Saya tidak memiliki target cuma punya 2 klinik. Saya ingin punya klinik 5, bahkan kalau bisa lebih banyak. Jadi akan menjadi logika yang sesat kalau kita membangun bisnis dikatakan oleh orang bahwa kita cukup punya 2 cabang bisnis. Itu udah logika yang sesat sebenarnya ya. Dengan Forex Bapak Ibu bisa membangun cabang bisnis berapapun yang Bapak Ibu mau, tinggal nanti disamakan dengan konsep marketing plan dari perusahaan untuk membuat Bapak Ibu bisa punya penghasilan atau bisa mencapai peringkat tertinggi di Forex. Seperti itu ya. Uni level compress. Yang dimaksud dengan compress adalah Bapak Ibu akan selalu menerima, Bapak Ibu akan selalu mendapatkan penghasilan dari setiap level yang ada ya. Level 1, level 2 mendahului upline-upline saya yang bahkan sudah lebih dulu bergabung. Saya bisa melewati 3-4 orang upline di atas saya, walaupun mereka sudah bergabung 2 tahun lebih awal dari saya, bahkan 3 tahun lebih awal dari saya. Itu karena konsep working plan-nya ya. Jadi kalau uni level 1 kaki dibayar ya, dan setiap kaki memberikan penghasilan yang tidak sama kepada Bapak Ibu ya, berbeda kepada Bapak Ibu, tidak harus seimbang seperti yang tadi binary plan ya. Dan satu lagi, kalau kita bicara binary Bapak Ibu sekalian, sepasang, nanti dia juga punya sepasang, ini punya sepasang, ini punya sepasang ya, maka nanti akan terjadi yang disebut dengan mushroom syndrome. Mushroom syndrome ini adalah di mana para distributor yang bergabung dengan konsep binary itu penghasilan di awal mereka besar-besar. Mereka punya penghasilan baru bergabung baru 1 tahun, tapi penghasilannya udah sangat besar, 50, 60, 100 juta, 200 juta, seperti itu ada, dan itu ada banyak ya. Tetapi berdasar perjalanan waktu mereka, penghasilan mereka yang tadinya besar bertambah tahun semakin mengecil Bapak Ibu. Semakin mengecil. Ini yang disebut mushroom syndrome. Kenapa? Karena ada pembagian reward. Jika sebuah omset telah diselesaikan, mereka akan memulai lagi. Tetapi omset yang sudah ada terbuang percuma, Bapak Ibu sekalian, sehingga penghasilan orang yang lama di awalnya besar, tapi dalam perjalanan waktu makin lama makin kecil, dan akhirnya apa yang terjadi? Fenomenanya adalah pindah perusahaan. Makanya saya sering ketemu orang-orang yang jalankan konsep binary, saya selalu tanya, pertama kali pertanyaannya sederhana banget. Saya selalu tanya sama mereka, ini perusahaan Anda yang keberapa? Dan itu semua rata-rata sudah menjawab perusahaan yang kelima, perusahaan yang ke-7, ada yang saya pernah ketemu perusahaan yang ke-13 dalam sejarah perjalanan bisnis mereka. Karena ini Bapak Ibu, adanya situasi mushroom syndrome. Makanya saya katakan tadi, tidak ada yang namanya passive
income. Ya, beda dengan sistem yang kita kerjakan di dalam menjalankan bisnis for life. Oke. Nah, jadi marketing plan for life yang pertama ya, unilevel compress. Yang kedua, working plan ya Bapak Ibu, working plan. Yang ketiga, tadi saya sudah katakan kuadran kanan marketing plan. Karena for life Bapak Ibu, dari total penghasilan, jadi for life membagi nih. Ini ada keuntungan ya. 64% diberikan kepada distributor, diberikan kepada Bapak Ibu. 36% adalah keuntungan dari for life. Jadi dari total 100 LP pembelanjaan seorang distributor, 64%-nya atau 64 LP-nya itu akan masuk kepada distributor. 36 LP akan menjadi keuntungan perusahaan yang digunakan untuk research, untuk bayar karyawan, untuk pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dari total 64%, Bapak Ibu sekalian, dari total 64%, itu 97% Bapak Ibu akan menerima penghasilan dari for life dalam bentuk uang. 97% penghasilan yang Bapak Ibu terima dari total 64% keuntungan yang dibagikan kepada distributor, dibagikan kepada Bapak Ibu, 97%-nya dalam bentuk uang. 3%-nya dalam bentuk trip, hadiah jalan-jalan. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin akan ketemu di lapangan. Wah, prospeknya bilang gini, wah kalau di perusahaan saya enak, banyak jalan-jalannya. Itu adalah tipikal kuadran kiri, Bapak Ibu. Tipikal kuadran kanan, mayoritas kalau di for life 97% diberikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk uang. Sehingga kita yang mengatur uang ini, kita gunakan untuk apa? Kalau sebuah perusahaan bilang dia punya reward mendapatkan mobil BMW, emang Bapak Ibu perlu BMW? Apa perlu BMW? Apakah Bapak Ibu suka BMW? Enggak, belum tentu. Bapak Ibu mungkin memilih membeli Mercedes. Seperti itu. Jadi perusahaan memberikan keleluasan kepada kita untuk mengelola penghasilan yang kita terima, Bapak Ibu sekalian. 97% dalam bentuk uang, 3% dalam bentuk trip. Jadi dengan training saya malam hari ini, saya harap Bapak Ibu mengerti. Kalau nanti di lapangan ketemu prospeknya dengan bangga cerita, wah perusahaan saya kasih hadiah mobil mewah, kasih hadiah rumah mewah, bahkan kasih kapal pesiar, kasih langsung Bapak Ibu, oh iya, kuadran sebelah kiri marketing plan. Udah pernah diajarin sama upline Bapak Ibu tentang kuadran kiri marketing plan? Tanya sama dia. Baru Bapak Ibu bisa menjelaskan kita itu masuk di kuadran kanan itu agar kita punya passive income. Nah, for life itu memang ada di kuadran sebelah kanan ya. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Nomor 3 kuadran kiri marketing plan, dan nomor 4 pro distributor marketing plan. Pro distributor marketing plan. Jadi segala reward, segala penghargaan yang dibuat oleh for life, total 64% itu dibagikan kepada distributor. Nah, yang menarik Bapak Ibu, dari pro distributor itu ada yang namanya actual payout dan ada yang namanya potential payout. Yang dimaksud dengan potential payout adalah ketika perusahaan membuat sebuah reward, memberikan kompensasi, kita berpeluang dapat tapi juga berpeluang tidak dapat. Contoh potensial payout itu adalah 100 BMW untuk orang-orang yang beromset 5 miliar per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang ke 101, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan BMW tersebut. Ini yang dimaksud dengan potensial payout. Beda dengan actual payout. Actual payout tersedia BMW gitu. Saya ini analogi aja ya, contoh.
Tersedia BMW bagi orang yang punya 5 miliar per bulan. Jadi berapapun orang yang mendapatkan omset 5 miliar, mereka pasti dapat BMW. Nah, Bapak Ibu sekalian, actual payout for life adalah 64%. Jadi mulai Bapak Ibu bergabung sampai Bapak Ibu mencapai peringkat tertinggi Platinum International Diamond, actual Bapak Ibu bisa dapatkan total 64%. Di luar apa? Di luar apa? Ada bonus rekrut, itu tidak masuk dalam actual payout Bapak Ibu. Di luar itu apa lagi? Bonus builder. Builder ya, itu di luar 64%. Ini tambahan bonus builder ya. Yang ketiga, apa lagi? Vaganza. Ya, Bapak Ibu ada namanya hadiah jalan-jalan Vaganza. Vaganza juga di luar actual payout. Tapi kalau untuk for life total 64% keuntungan, 97% dalam bentuk uang, 3% dalam bentuk trade, itu semua adalah actual payout Bapak Ibu ya. Udah mulai pusing? Kalau udah mulai pusing saya sudah mulai haus. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan bisnis for life yang benar? Bagaimana cara membangun jaringan for life yang benar Bapak Ibu? Caranya adalah go wide fast. Bapak Ibu ya, melebar dengan cepat. Melebar. Pokoknya rekrut orang taruh di level 1. Rekrut orang taruh di level 1. Perbanyak level 1. Bapak Ibu. Perbanyak level 1 Bapak Ibu, terus menerus level 1 dibanyakin. Sampai kapan dok? Terus. Sampai kapan? Nah ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Tujuan Bapak Ibu adalah mencapai Platinum International Diamond. Ini peringkat yang Bapak Ibu akan capai. Oke. Sebagai seorang platinum, syaratnya nomor 1, belanja minimal pribadi 100 poin. Yang kedua, punya 12 enroll aktif. 12 enroll aktif. Yang ketiga, memiliki volume 20.000 LP, volume 3 level. Bapak Ibu. Yang keempat, memiliki 3 orang Gold International Diamond. Yang kelima, omsetnya 1 juta LP organisasi. Ya, organisasi. Jadi dipisahkan, ini ada volume 3 level, ini ada volume organisasi. Nah, kenapa kita harus melebar? Kenapa kita harus melebar dengan cepat? Dalam hal tujuan mencapai peringkat Platinum International Diamond. Melebar dengan cepat, Bapak Ibu melebar dengan cepat, secepat-cepatnya, agar Bapak Ibu segera bisa menemukan volume 3 level yang bisa lebih dari 20.000 LP. Ya. Kalau Bapak Ibu merekrut si A, lalu Bapak Ibu merekrut si B dan meletakkannya di bawah si A, ketika si B merekrut orang, si C, maka ini sudah jadi level 3 Bapak Ibu. Beda kalau Bapak Ibu merekrut si A, lalu merekrut si B di level 1, si B merekrut orang, itu baru level 2 Bapak Ibu. Si C merekrut orang, masih level 3 Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu masih bisa mendapatkan volume 3 level dalam hal syarat untuk nanti memenuhi persyaratan peringkat Platinum International Diamond yang 20.000 LP. Dan 20.000 LP ini berlaku untuk International Diamond, Gold International Diamond, dan Platinum International Diamond ya. Jadi seorang International Diamond 3 levelnya 20.000. Jadi
agar ini bisa didapatkan dalam waktu cepat dan bisa sehat, maka harus melebar dengan cepat. Dan dalam syarat untuk mendapatkan 3 gold untuk menjadi seorang platinum, ya, gold pertama, gold kedua, gold ketiga, Bapak Ibu bisa mendapatkan pilihan lebih banyak dari mitra-mitra yang Bapak Ibu rekrut sejak hari pertama bergabung, karena melebar dengan cepat, Bapak Ibu. Ya, jadi keuntungannya tadi Bapak Ibu bisa segera punya volume 3 level yang sehat. Kalau bisa dalam waktu 1 tahun udah bisa mencapai 20.000, ya. Lalu bisa memiliki pilihan-pilihan 3 cabang bisnis yang berbeda untuk nanti menjadi syarat Bapak Ibu mencapai peringkat Platinum International Diamond. Dan ketika 12 cabang-cabang Bapak Ibu ini berkembang, akan semakin mudah. Jadi ini nanti ya, semua yang level 1 ini, kalau 1 orang, 2 orang jalan, 3 orang jalan, nambah lagi 4 orang jalan, nambah lagi 5 orang jalan, maka memberi peluang untuk Bapak Ibu bisa mencapai omset organisasi 1 juta LP yang lebih banyak. Karena omset ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari cabang-cabang bisnis Bapak Ibu. Semakin banyak cabang bisnis, maka semakin besar omset jaringan bisnis Bapak Ibu di kemudian hari. Ya, contoh yang bisa kita jadikan contoh di dunia yang menjalankan bisnis for life, Bapak Ibu sekalian, itu ada namanya Platinum International Diamond, Herminio di Amerika, ya, Herminio dan Juan Rosado. Itu Herminio dia punya 3, 4, 5, 6 cabang bisnis yang berperingkat Platinum International Diamond kalau tidak salah, ya. Ini Herminio atau Juan Rosado, saya lupa. Tetapi ini semua terjadi adalah dengan cara dia melebar dengan cepat. Kita kan tidak pernah tahu, Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu mana yang berpotensi. Jadi jangan pernah melakukan praduga, wah si B hanya konsumen, si C hanya konsumen, taruh aja di bawah si A, taruh di bawah si A, si B. Dia udah level 2 Bapak Ibu, rekrut orang, si C udah level 3. Kalau si C rekrut orang, udah penghitungan 3 level, hanya sampai penghitungan 3 level akan menentukan Bapak Ibu mencapai peringkat QD, PD, ID, GID, dan PID, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian selalu melebar secepat-cepatnya, seperti itu, ya. Itu teknik menjalankan bisnis for life dengan benar, melebar dengan cepat, melebar dengan cepat. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. 1 adalah unilevel compress, yang kedua adalah working plan, yang ketiga adalah kuadran kanan marketing plan, ya. Yang keempat adalah pro distributor marketing plan. Jadi ini aja pengantar singkat saya untuk Bapak Ibu, agar Bapak Ibu paham, Bapak Ibu berada di perusahaan yang tepat, dengan marketing plan yang tepat, dengan memberikan keuntungan total 64% actual payout. Actual payout yang mana 97% dalam bentuk uang, 3% dalam bentuk trade. Uang ini bisa Bapak Ibu yang kelola sendiri, ya, Bapak Ibu yang kelola sendiri sesuai dengan prinsip apa? Passive income. Bapak Ibu mungkin tidak perlu mobil, Bapak Ibu mungkin merasa tidak perlu rumah, tetapi semua orang memerlukan passive income, ya. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan tulis di kolom komentar, akan saya jawab satu persatu, atau nanti di kemudian hari saya buat workshopnya jika diperlukan, ya. Jadi itu aja, cukup penjelasan saya. Jangan sampai Bapak Ibu tergelincir, tergoda dengan perusahaan MLM lain yang ternyata setelah Bapak Ibu belajar hari ini, Bapak Ibu nggak sadar, harus menyadari jangan sampai
membuang-buang waktu terhadap pilihan-pilihan marketing plan yang kuadran kiri marketing plan yang menawarkan hadiah-hadiah terus-menerus, trip perjalanan wisata, hadiah barang, motor, handphone, laptop lah, mobil mewah lah, rumah mewah lah, kapal pesiar, lu menaruh kapalnya di mana kan gitu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak memahami lagi karena Bapak Ibu sudah berada di perusahaan yang tepat. Oke, jadi itu aja sesi 1. Untuk bonus-bonus, Bapak Ibu bisa belajar dari upline terdekat ya, bonus rekrut, itu kan ada semua gampang. Tetapi filosofi marketing plan Bapak Ibu sudah mengetahuinya dan cukup sekian trainingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan selamat sudah ada di perusahaan yang tepat dengan produk yang tepat dengan sistem marketing plan yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, passive income. Mudah-mudahan dalam waktu 2-5 tahun ke depan 100 juta rupiah sudah masuk ke rekening Bapak Ibu sebagai passive income. Saya harapkan tidak lebih dari 5 tahun, 2 tahun udah bisa. Serius, fokus, dan konsisten ya. Sampai ketemu di training berikutnya.